Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Rusdiana, NIM 20 17 20 40 02. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemberdayaan UMKM. Ya, langsung saja pengertian tentang pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Masalah pemberdayaan UMKM itu berdasarkan data menunjukkan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan output. Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukung sampai sekarang dirasa belum maksimal. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Selanjutnya, potensi pemberdayaan UMKM. Potensi suatu sektor usaha ekonomi UMKM atau komoditas untuk dikembangkan pada suatu wilayah atau kecamatan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangannya serta proses pengembangan program kemitraan terpadu untuk sektor usaha atau komoditas tersebut. Lalu, potensi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, tentang solusi pemberdayaan UMKM, yaitu terdiri dari yang pertama, membuat strategi pemberdayaan UMKM, yang kedua, undang-undang penciptaan lapangan kerja, yang ketiga, mengadakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, yang keempat, Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia atau Gerakan BBI, dan yang kelima, meningkatkan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sales Day atau AOSD. Lalu, terdapat juga proses pemberdayaan UMKM. Proses pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yaitu diantaranya yang pertama, kajian atas karakteristik pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, perilaku dalam melakukan usaha, diantaranya kreativitas, kemampuan manajemen, kewirausahaan, kebudayaan, dan kemandirian. Lalu yang ketiga, determinan dalam perilaku usaha. Dan yang keempat, model pemberdayaan atau penyuluhan dalam meningkatkan perilaku usaha. Ada juga proses produksi. Yang pertama, sortasi bahan baku. Yang kedua, menyiapkan bahan baku. Yang ketiga, pengolahan atau pembuatan produk. Dan yang keempat, finish. Ada pula tentang timeline pemberdayaan UMKM, yaitu pada tahun 2019 memulai usaha kuliner yaitu oleh-oleh khas Purwokerto pada bulan April. Lalu tahun 2020 mendapatkan izin. Dan pada tahun 2021 mempromosikan usaha dengan cara menghadiri pameran atau bazar UMKM. Dan pada tahun 2022 usaha tersebut sudah memiliki standar produksinya. Lalu pada tahun 2023 usaha tersebut sudah tersertifikasi. Ada pula tentang traksi pemberdayaan UMKM. Di antaranya yang pertama tentang pasar lokal. Distribusi pada usaha kuliner ini pada pasar lokal ini banyak dilakukan pada beberapa pengusaha kuliner yang bergerak di berbagai toko, di beberapa toko besar seperti Semarang, Jakarta, Solo, dan lain-lain. Lalu, adapun pasar ekspor, pengiriman yang harus dilakukan yaitu dalam waktu 2-3 kali dalam 1 minggu, karena termasuk golongan makanan yang mungkin bisa basi konsumen tersebut yaitu pada Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, tentang kebutuhan investasi,
yaitu 22% bahan baku dan kemasan digunakan investasi untuk aset bergerak serta stok barang. Lalu 8% SDM untuk biaya upgrading pegawai dan 45% sistem produksi untuk investasi pabrik dan alat sistem produksi. Dan yang terakhir 25% marketing dan ADS pemasaran produk melalui online dan offline. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu tentang strategi pemberdayaan UMKM. Yang pertama, aspek manajerial yang meliputi peningkatan produktivitas atau omset atau tingkat utilitas atau tingkat hunian yang meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, aspek permodalan yang meliputi bantuan moral atau penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank. Dan kemudian kredit atau KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, kredit mini atau MIDI atau KKU. Yang ketiga, mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan besar, baik melalui sistem bapak anak angkat, PIR, keterkaitan hulu hilir atau forward linkage, keterkaitan hilir hulur atau backward linkage, modal ventura ataupun subkontrak. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.